Perkenalkan, nama saya Aisyah Alifa Putri dengan NIM 2448201086 dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aldehid dan keton. Yang pertama ada aldehid. Aldehid adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua atom hidrogen di kedua sisi, atau rantai karbon di satu sisi dan atom hidrogen di sisi yang lain. Sifat-sifatnya, yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua tempat pembentukan ikatan hidrogen, dan yang ketiga ikatan dipol-dipol, dan yang keempat rantai pendek umumnya dalam air. Klasifikasi dan kegunaannya. Yang pertama, klasifikasi yaitu alifatik, siklik, dan anomatik. Kalau kegunaannya, yang pertama bahan pengawet, yang kedua bahan baku industri, yang ketiga bahan baku pangan. Selanjutnya, keton. Keton atau alkanon adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karbonil yang terikat pada dua rantai karbon atau di kedua sisi. Sifat-sifatnya, yang pertama termasuk dalam golongan senyawa semipolar, yang kedua terdapat pembentukan ikatan hidrogen, yang ketiga rantai pendek umumnya larut dalam air. Klasifikasi dan kegunaan keton. Yang pertama klasifikasi yaitu alifatik, siklik, dan anomatik. Yang kedua kegunaannya yang pertama itu bahan pengawet, bahan baku industri, dan bahan baku. Materi kedua ada karbohidrat, asam karbosilat, dan lipid. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat dari karbon, hidrat arang atau sakarida yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti gula. Karbohidrat adalah biomolekul yang terjadi dari atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O. Biasanya dengan perbandingan asam hidrogen oksigen 2:1 seperti pada molekul air, dan rumus empiris. Sifat-sifatnya mempunyai rasa manis, larut dalam air, bersifat gula pereduksi, bersifat optis aktif, dan berbentuk siklik. Klasifikasi dari karbohidrat yang pertama monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Adapun kegunaannya, sumber energi utama, mengatur gula darah, metabolisme lemak dan kolesterol, kesehatan pencernaan, mengontrol berat badan, dan meningkatkan massa otot. Selanjutnya ada asam karbosilat. Asam karbosilat adalah golongan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional karboksil, yaitu gugus gabungan dari gugus karbonil dan hidroksil yang terikat pada gugus alkil atau aril. Sifat-sifatnya, yang pertama ikatan hidrogen yang terbentuk meningkatkan titik didih asam karbosilat. Yang kedua, asam karbosilat mudah larut dalam air. Yang ketiga, asam karbosilat terionisasi di dalam air membentuk asam lemah. Yang keempat, asam karbosilat dapat bereaksi dengan basa membentuk garam karbosilat. Klasifikasi dari asam karbosilat yang pertama alifatik, siklik, dan aromatik. Kegunaannya bahan baku industri farmasi seperti ibuprofen dan aspirin, pangan yaitu asam benzoat dan pelarut asam asetat. Selanjutnya lipid. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Sifatnya, yang pertama titik didihnya tinggi, yang kedua pada suhu kamar berwujud padat atau cair, larut dalam pelarut nonpolar, mempunyai viskositas tinggi, massa jenisnya lebih kecil dari air,
Bila dihidrolisis akan menghasilkan asam karbosilat yang dikenal dengan asam lemak. Kegunaan dari lipid yang pertama untuk menyimpan energi, yang kedua berperan dalam penyisipan, yang ketiga bertindak sebagai komponen